Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Rustandi, saya salah seorang pengajar dari SMA Alfa Centauri Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan bahasan sebelumnya, yaitu tentang analisis vektor untuk kinematika dua dimensi. Sekarang masuk ke bagian ketiga, yaitu gerak lingkar. Di bagian pertama, kita sudah belajar tentang bagaimana besaran-besaran kinematika dianalisis menggunakan vektor. Kemudian di bagian kedua, salah satu contoh kinematika dua dimensi yaitu gerak parabola. Kita sudah menganalisis gerak parabola dengan menggunakan vektor. Dan sekarang kita masuk ke bagian ketiga yaitu gerak melingkar. Adapun isi pembahasan kita kali ini yaitu yang pertama akan dibahas bagaimana analogi besaran gerak lurus dengan gerak melingkar. Mulai dari gerak melingkar beraturan dan juga gerak melingkar berubah beraturan. Kemudian yang kedua, mendiskusikan hubungan antara besaran gerak lurus dengan besaran gerak melingkar. Di dalamnya ada bagaimana hubungan antara jarak tempuh dengan sudut tempuh. Bagaimana hubungan antara kecepatan linier dengan kecepatan sudut. Percepatan linier dengan percepatan sudut. Kemudian yang ketiga yaitu menganalisis percepatan sentripetal dan percepatan linier pada gerak melingkar berubah beraturan. Oke, kita langsung masuk ke bagian yang pertama, yaitu analogi besaran gerak lurus dengan gerak melingkar. Ini sudah dibuatkan tabel gerak lurus dengan gerak melingkar. Di gerak lurus, kita menemukan besaran perpindahan, disimbolkan dengan delta X. Nah, di gerak melingkar pun sama, ada perpindahan, hanya bedanya di sini perpindahan sudut, simbolnya delta theta, di mana tetanya adalah sudutnya. Kemudian di gerak lurus, ada besaran kecepatan, disimbolkan dengan V, yaitu delta X per delta T. Perpindahan dibagi dengan selang waktu. Maka di gerak melingkar pun ada kecepatan sudut, simbolnya omega, yaitu perpindahan sudut dibagi dengan selang waktu. Kemudian di gerak lurus, setelah kecepatan muncul besaran percepatan, ya, yaitu perubahan kecepatan tiap satuan waktu, delta V per delta T. Maka di gerak melingkar pun ada percepatan, namanya percepatan sudut, simbolnya alfa. Dia adalah perubahan kecepatan sudut dibagi dengan selang waktunya. Delta omega dibagi dengan delta T. Nah, bisa dilihat di sini ada kemiripan dari rumus-rumusnya kan. Kecepatan itu sama dengan perpindahan dibagi dengan selang waktu. Percepatan, perubahan kecepatan dibagi dengan selang waktu. Ini pun sama. Perpindahan dibagi dengan selang waktu, lalu perubahan kecepatan dibagi dengan selang waktu. Nah, kemudian karena mirip ya ininya besaran-besaran kinematikanya untuk gerak lurus dengan gerak melingkar, maka otomatis GLB dan GLBB-nya itu akan mirip juga dengan GMB dan GMBB. Ini saya langsung tampilkan di sini GLBB dengan GMBB ya. Di GLBB, gerak lurus berubah beraturan, masih ingat ya, gerak lurus berubah beraturan itu percepatannya konstan, cirinya. Percepatan konstan, namun tidak sama dengan 0 ya. Ini konstan, A konstan. Nah, di GMBB pun sama. Di sini yang analog dengan A itu tadi adalah alfa. Maka di sini alfanya tidak sama dengan 0 dan dia konstan. Oke. Nah, kita balik lagi ke LBB. Dari percepatan konstan ini, kemudian kalau kita masukkan ke besaran-besaran kinematika yang di atas tadi, yang percepatan, kecepatan, perpindahan, maka akan diperoleh beberapa rumus. Nah, biasanya ini ada 3 ya. Yang pertama, V sama dengan VI tambah ATI. Ini maksudnya inisial. Inisial itu awal ya. Biasanya ada juga yang menuliskan, atau lebih populer dituliskan dengan V0 gitu ya. Jadi V sama dengan V0 plus AT, di mana V ini adalah kecepatan akhir
V0 kecepatan awal, A percepatan, T adalah waktu. Kemudian delta X sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Lalu V kuadrat sama dengan VI kuadrat atau V0 kuadrat tambah 2A delta X. Nah, ini rumus-rumus GLBB ya, kalian sudah dapatkan di kelas 10. Nah, dengan cara yang sama, maka GMBB pun ya tinggal ditiru saja bentuk rumusnya seperti ini, tinggal ganti saja besaran-besarannya. Oke, yang pertama lihat kecepatan ya di GLBB. Nah, di sini berarti juga kecepatan. Kecepatannya kecepatan sudut. Yang pertama omega sama dengan omega I tambah alfa T. Omega I di sini maksudnya berarti dia adalah omega 0 ya, kecepatan sudut awal. Alfa percepatan, T-nya adalah waktu. Lalu yang kedua delta theta sama dengan omega I T plus setengah alfa T kuadrat. Yang ketiga omega kuadrat sama dengan omega I kuadrat tambah 2 alfa delta theta. Jadi di sini ada kemiripan bentuk-bentuk rumus dari GLBB dan GMBB. Oke, kita lanjutkan ke bagian yang berikutnya, yaitu bagaimana hubungan antara besaran gerak lurus dengan gerak melingkar. Oke, di sini saya kasih ilustrasi, katakanlah ini benda sembarang ya, kemudian benda sembarang ini diputar dengan porosnya di sini di titik 0, lalu di sini ada sebuah titik P misalkan di sini. Titik P ini ketika diputar dia akan membentuk lintasan yang melingkar. Misalkan kita ambil dia di sini. Nah, ketika di sini dia memiliki kecepatan yang warna merah ini, kecepatan V ya, yang warna merah ini. Lalu ini jari-jarinya. Kemudian di sini dia mengalami perubahan sudut yaitu delta theta. Perubahan sudut itu diukur dari sumbu X positif ya, ini sebagai titik acuannya. Nah, ketika dia mengalami perubahan sudut sebesar delta theta atau perpindahan sudut sebesar delta theta, maka dia sudah mengalami perubahan lintasan ya, dengan panjang lintasannya adalah delta S dari sini ke sini. Nah, di sini akan kita peroleh hubungan antara jari-jari kemudian perpindahan sudut dengan panjang lintasan, di mana perpindahan sudut ini memenuhi persamaan delta S dibagi dengan R gitu ya, dibagi dengan jari-jari. Nah, inilah pengertian dari sudut ya, yaitu perbandingan antara panjang lintasan ini panjang busur ya, dibagi dengan jari-jarinya. Nah, ketika nilai delta S sama dengan R, maka delta theta-nya ini sama dengan 1. Nah, ukuran dari sudut ini dinyatakan dalam radian ya. Dinyatakan dalam radian. Maka ketika delta S sama dengan R, delta theta-nya sama dengan 1 radian. Lalu ketika delta S-nya sama dengan, misalkan satu lingkaran penuh ya, satu lingkaran penuh berarti satu keliling lingkaran. Masih ingat di SMP keliling lingkaran berapa? 2πr ya. Maka delta theta-nya sama dengan 2π radian. Nah, kemudian bisa diteruskan ini, kalau misalkan delta S-nya sama dengan setengah lingkaran. Setengah lingkaran itu berarti berapa? Ya, pi r gitu ya. Maka delta theta-nya sama dengan pi radian. Nah, balik lagi ke sini, ke yang atas. Satu keliling lingkaran itu ini setara dengan 360 derajat. Nah, berarti kalau setengah keliling lingkaran ini sama dengan 180 derajat. Gitu ya. Oke, jadi kita sudah mendapatkan hubungan antara delta theta dengan delta S.
Dengan delta theta itu kan besaran milik gerak melingkar, sedangkan delta S besaran milik gerak lurus. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kalau misalkan delta theta sama dengan delta S per R ini kita bagi dengan selisih waktunya atau selang waktunya, maka akan diperoleh seperti ini. Delta theta dibagi dengan delta T, maka ini pun sama harus dibagi dengan delta T ya. Maka ini akan diperoleh delta theta dibagi dengan delta T, itu kan sama dengan omega gitu ya. Kemudian delta S per delta T ini sama dengan laju V dibagi dengan R. Nah, jadi sekarang kita punya hubungan yang kedua antara omega dengan V. Jadi omega sama dengan V dibagi dengan R. Omega besaran milik gerak melingkar, sedangkan V besaran milik gerak lurus. Oke, selanjutnya kalau misalkan delta theta per omega per delta T ini kita bagi lagi dengan delta T, atau langsung saja dari sini ya. Omega sama dengan V per R ini dibagi dengan delta T, maka akan diperoleh omega per delta T itu sama dengan V per delta T kalikan dengan 1 per R lah gitu ya. Nah, sedangkan omega per delta T kan ini sama dengan alfa ya. Alfa ini kita kasih delta, misalnya ini berubah, maka ini pun ikut berubah kan. Jadi delta omega per delta T sama dengan delta V per delta T kalikan 1 per R. Delta omega per delta T itu alfa, kecepatan sudut. Sedangkan perubahan laju dibagi dengan delta T adalah A gitu ya. A dibagi dengan R. Nah, inilah hubungan antara besaran gerak lurus dengan gerak melingkar. Oke, yang pertama ini delta theta sama dengan delta S per delta R. Yang kedua yang ini omega sama dengan V per R. Yang ketiga yang ini alfa sama dengan A dibagi R. Baik, kita lanjutkan pembahasannya. Sekarang kita akan bahas tentang percepatan sentripetal dan tangensial pada gerak melingkar. Pertama, akan dibahas percepatan sentripetal. Ini ada partikel yang bergerak melingkar. Digambarkan di sini, katakanlah ini titik A. Kecepatannya VA, ya, menyinggung lintasan. Kemudian beberapa saat kemudian dia berada di titik B. Kecepatannya VB. Untuk mudahnya, sementara nilai dari kecepatannya tidak berubah, atau geraknya GMB. GMB itu omega konstan. Omeganya konstan. Kalau omeganya konstan, berarti nilai dari kecepatannya konstan juga atau tetap. Nah, meskipun nilai kecepatan tetap, tapi karena arahnya berubah, maka dia punya percepatan. Nah, percepatan itulah yang disebut dengan percepatan sentripetal. Jadi, percepatan sentripetal itu percepatan yang berkaitan dengan perubahan arah kecepatan. Nah, berapa besarnya percepatan sentripetal? Nah, berapa besarnya percepatan sentripetal? Mari kita cari ya. Jadi untuk memahaminya, saya gambarkan vektor kecepatan di titik A dengan di titik B seperti ini. Jadi ini vektor kecepatan titik A, kemudian yang B-nya saya pindahkan ke sini ya. Tempelkan di pangkal vektor A. Ini VB-nya. Nah, sehingga diperoleh nanti delta V yang warna merah ini. Dari persamaan ini, dari vektor ini, bisa kita tuliskan bahwa VA ditambah dengan delta V, itu sama dengan VB. Sama dengan VB. Atau delta V sama dengan VB dikurangi
VA. Delta V sama dengan VB dikurangi VA. Nah, kalau ada perubahan kecepatan, maka tadi saya katakan ada percepatan. Nah, meskipun nilainya sama, tapi arahnya berubah, maka ada percepatan sentripetal namanya. Kenapa sentripetal? Mari kita lihat kenapa disebut dengan percepatan sentripetal. Nah, kembali lagi ke gambar ini, ketika dia di titik A kemudian di titik B, dia sudah menempuh sudut misalkan delta theta. Kemudian jarak yang ditempuhnya adalah delta S gitu ya, delta S. Nah, kalau misalkan waktu yang terjadi sangat singkat, nyaris mendekati 0, maka delta S ini akan membentuk garis lurus dengan B-nya. Misalkan saya ambil titik B-nya di sini nih, maka nanti kan nanti makin lama makin kecil kan. Ini saya geser delta B-nya terus dari sini, saya geser ke sini, terus ke sini, sampai mendekati titik A, itu sangat sempit sekali waktunya, misalkan di situ, maka delta S-nya, misalkan titik B di sini ya, maka delta S-nya ini akan membentuk garis lurus. Nah, jadi nanti akan diperoleh sudut antara segitiga yang dibentuk oleh R dan delta S itu akan sama dengan sudut yang dibentuk oleh segitiga antara delta V dengan VA atau delta V dengan VB. Sehingga diperoleh perbandingan delta V per V, ya, ini mau VA atau VB boleh sama saja karena nilainya sama, itu akan sama dengan delta S per R. Atau delta V itu akan sama dengan V delta S per R ya. Nah, kalau saya bagi dua ruas ini dengan delta T, ini bagi dengan delta T, yang ini juga dibagi dengan delta T, maka akan diperoleh delta V per delta T kan ini percepatan rata-rata. Ini sama dengan V per R kalikan delta S per delta T. Nah, tadi kalau delta T-nya sangat singkat ya. Sangat singkat menuju 0, limit delta T menuju 0, maka percepatannya ini menjadi percepatan sesaat di titik yang tadi, titik A itu. Nah, jadi percepatannya percepatan sesaat. Maka ini menjadi A sesaat ya, ini sama dengan V dibagi R, lalu delta S per delta T-nya itu adalah kecepatan juga atau V. Sehingga diperoleh A sama dengan V kuadrat dibagi dengan R. A disinilah A sentripetal ya, yang kaitannya dengan perubahan arah kecepatan linier. Jadi inilah besar dari percepatan sentripetal, V kuadrat per R. Nah, kemudian dengan mengingat bahwa V itu adalah omega kalikan R, maka ini bisa juga diganti dengan V-nya ganti dengan omega kalikan R dikuadratkan, jadilah omega kuadrat kalikan R kuadrat. R kuadrat dibagi R ya tinggal R saja. Inilah besar dari percepatan sentripetal. Nah, arahnya itu sama dengan arah delta V ya. Arah delta V itu kalau kita lihat di sini berarti selisihnya ya ini menuju pusat lingkaran. Arah menuju pusat lingkaran. Makanya disebut dengan sentripetal ya. Sentripetal itu adalah center seeking ya, diambil dari kata center seeking, artinya mencari pusat. Nah, jadi diistilahkan dengan sentripetal karena arahnya selalu menuju pusat. Oke, sekarang percepatan tangensial. Nah, ini ada partikel yang bergerak melingkar, kemudian saya gambarkan kecepatan di titik A, ya, VA. Lalu beberapa saat kemudian dia berada di titik B. Nah, kecepatannya VB. Nah, di sini kecepatannya selain berubah arah,
nilainya juga berubah, ditunjukkan dengan panah yang panjangnya berbeda ya. Ketika di B panjangnya lebih besar dibandingkan dengan di A. Itu menunjukkan berarti dia semakin cepat berputarnya. Nah, kalau saya gambarkan VA dengan VB di gambar yang terpisah, ini akan diperoleh seperti ini. Ini adalah VA, ya, yang ini adalah VB. Gitu. Nah, adapun yang warna merah ini, yang warna merah yang lurus ke atas ini, vertikal ke atas ini, dia adalah delta V-nya. Delta V-nya, selisih kecepatannya. Nah, lihat di vektornya, VA, ya, ditambah dengan delta V, sama dengan VB. Atau delta V itu sama dengan VB dikurangi VA. Gitu ya. Delta V sama dengan VB dikurangi VA. Nah, delta V ini bisa diuraikan menjadi seperti ini. Misalkan delta V aksen, satu ke delta V aksen ke sini, satu lagi yang warna merah yang kecil ini. Ini katakanlah delta V double aksen. Nah, delta V aksen ini, nilai dari panjang dari vektor yang VA ini sama dengan yang ini. Sampai di sini ya, sampai di sini nih. Itu sama nilainya. Nah, itu sama dengan ini. Nah, tadi sudah kita bahas di sebelumnya, delta V aksen inilah yang berkaitan dengan percepatan sentripetal. Ya. Nah, sekarang ada kelebihan panjang vektor, itu kelebihannya itu menunjukkan nilainya yang berubah, yaitu delta V double aksen. Nah, delta V double aksen inilah yang berkaitan dengan percepatan linearnya atau percepatan tangensialnya. Jadi, delta V itu bisa saya tuliskan dengan delta V aksen tambah dengan delta V double aksen. Ya. Kalau saya bagi delta V ini dengan delta T, maka ini pun sama semuanya. Delta V aksen dibagi dengan delta T, yang ini pun delta V double aksen dibagi dengan delta T. Delta V per delta T, kalau kita delta T-nya jadikan limit menuju 0 semuanya ya. Menuju 0, maka ini menjadi percepatan totalnya. Ini percepatan sentripetal. Nah, yang ini adalah percepatan tangensial. Nah, percepatan tangensial ini besarnya sama dengan alfa dikalikan dengan R ya. Ini sudah kita bahas di sebelumnya, yaitu tentang hubungan antara besaran gerak lurus dengan besaran gerak melingkar. Jadi, kalau GMBB, selain ada percepatan sentripetal, ada juga percepatan tangensial. Ya, maka muncullah percepatan total ya, percepatan total. Ada A total. A total yaitu penjumlahan dari A sentripetal dengan A tangensial. A sentripetal percepatan yang menuju pusat lingkaran, sedangkan A tangensial percepatan yang menyinggung lintasan ya, menyinggung lintasan. Nah, besarnya A total ini karena dia selalu tegak lurus dengan percepatan sentripetal tangensialnya, maka ini besarnya adalah akar dari A sentripetal dikuadratkan tambah dengan A tangensial dikuadratkan. Atau ini bisa juga diuraikan kembali, A sentripetalnya adalah omega kuadrat kalikan R ya. Ini jangan lupa dikuadratkan.
Sama dengan A tangen sialnya adalah alfa kalikan R. Jangan lupa dikuadratkan juga. Nah, itulah percepatan tangensial ya, percepatan yang menyinggung lintasan. Jadi kalau saya gambarkan di titik B di sini, maka partikel ini mengalami percepatan sentripetal yang arahnya menuju pusat lingkaran, kemudian dia juga mengalami percepatan tangensial. A sentripetal dengan tangensial selalu tegak lurus, sehingga total percepatan yang dialami oleh titik B ini adalah penjumlahannya. Vektornya yang ini. Ini A totalnya. Yang nilainya adalah akar dari ASP kuadrat plus A tangensial kuadrat. Sekarang mari kita lihat contoh soal yang pertama. Pada benda yang melakukan gerak melingkar berubah beraturan, berlaku 1. Vektor percepatan sudutnya konstan, 2. Nilai percepatan tangensialnya konstan, 3. Nilai percepatan sentripetalnya tidak konstan, 4. Vektor kecepatannya konstan. Manakah yang benar ya? Pada gerak melingkar berubah beraturan. Berarti di sini GMBB. Yang pertama, vektor percepatan sudutnya konstan. Percepatan sudutnya alfa ya. Alfa konstan. Ya, betul ya. Jadi ciri dari GMBB adalah percepatan sudutnya konstan. Kemudian nilai percepatan tangensialnya konstan. Nilai percepatan tangensialnya. Nah, percepatan tangensial itu selalu menyinggung lintasan. Nilainya itu selalu tetap. Kenapa tetap? Karena alfanya konstan. Ingat ya, A tangensial itu adalah alfa kalikan dengan R-nya. Alfanya percepatan sudut, R-nya adalah jari-jari. Alfa konstan, jari-jari juga konstan. Maka percepatan tangensialnya juga konstan. Betul ini ya. Kemudian yang berikutnya, nilai percepatan sentripetalnya tidak konstan. Nilai percepatan sentripetalnya tidak konstan. Betul salah? Oke, percepatan sentripetal. A sentripetal. A sentripetal itu nilainya omega kuadrat kalikan R kan? Omega kuadrat kalikan dengan R. Oke, berarti kalau R-nya jari-jari itu selalu konstan pasti. Nah, sekarang omeganya karena ada percepatan, maka omeganya tidak konstan ya. Masih ingat, omega itu adalah omega 0 plus alfa T gitu ya. Kalikan dengan R. Jadi ini omeganya nih. Jadi setiap saat ada penambahan sebesar alfa T. Artinya nilainya berarti tidak konstan. Betul ya. Kemudian vektor kecepatannya konstan. Vektor kecepatannya konstan. Ini pasti salah. Kenapa? Karena namanya kecepatan, dia punya nilai punya arah, gitu ya. Punya nilai punya arah. Mau GMB atau GMBB, ini arahnya selalu berubah. Selalu berubah. Maka selalu berubah itu berarti menunjukkan selalu juga ada percepatan ya. Jadi 1, 2, dan 3 yang benar optionnya adalah A. Oke, kita lanjutkan. Contoh soal 2. Sebuah piringan, jari-jarinya 2 meter, sedang berputar. Titik A di pinggir piringan memiliki kelajuan linier 2 akar 3 meter per second dan besar percepatan total 10 meter per second kuadrat. Pada saat itu, titik A memiliki besar, ini percepatan sentripetal sekian, tangensial sekian, angular sekian, kecepatan angular sekian. Oke, kita list data-data yang sudah diketahui di soal. Pertama, jari-jarinya 2 meter. Kemudian yang kedua, laju liniernya V 2 akar 3 meter per second. Dan besar percepatan total, A totalnya, sama dengan 10 meter per second kuadrat. Kita akan buktikan apakah percepatan sentripetalnya 6 meter per second kuadrat. Percepatan sentripetal bisa kita cari dengan menggunakan rumus V kuadrat dibagi dengan R. V-nya 2 akar 3 dikuadratkan.
kemudian jari-jarinya 2 meter. Jadi ini sama dengan 2 kuadrat 4 akar 3 dikuadratkan jadi 3, ini dibagi 2 ya. Jadi 4 bagi 2, 2 kali 3, 6. 6 meter per second kuadrat. Oke, nomor 1 benar. Sekarang nomor 2. Percepatan tangan sialnya 8 meter per second kuadrat. Percepatan tangan sial itu bisa kita cari dengan persamaan alfa kalikan R. Masalahnya alfa tidak disebutkan di soal. Maka kita tidak akan gunakan ini. Kita akan gunakan persamaan begini. A total sama dengan akar dari A sentripetal dikuadratkan tambah dengan A tangan sial dikuadratkan. Kenapa pakai yang ini? Karena di soal disebutkan nilai A totalnya 10 meter per second kuadrat. Jadi ini A totalnya 10, akar dari A sentripetalnya sudah dihitung, 6 ya, 6 kuadrat berarti, sama dengan A tangan sial ini yang dicari. Oke, ini dikuadratkan, semua ruas, ini jadi 100, ini 6 kuadrat ya, ini A tangan sial kuadrat. Ini 100, 6 kuadrat, itu 36, pindah ruas ke kiri, jadi minus 36 ya, ini sama dengan A tangan sial kuadrat. Jadi ini 64 sama dengan A tangan sial kuadrat. Berarti A tangan sialnya adalah akar dari 64, yaitu 8 meter per second kuadrat. Oke, yang 2 benar. Sekarang nomor 3, percepatan angular. Percepatan angular itu alfa ya. Benarkah 4 radian per second kuadrat? Nah, percepatan angular ini dicari dari rumus ini aja nih. Kan A tangan sial sudah diperoleh. Ini jadi A tangan sial dibagi dengan jari-jarinya. A tangan sialnya 8, jari-jarinya 2. Jadi ini berapa? 4 ya. Satuannya radian per second kuadrat. Jadi nomor 3 benar. Nomor 4 sekarang. Benarkah kecepatan angularnya akar 3 radian per second? Omega ya, kecepatan angular, omega. Omega itu bisa dicari dengan menggunakan ini. V dibagi dengan R ya. Masih ingat ya? Omega sama dengan V dibagi dengan R. Lihat, ingat lagi hubungan antara gerak lurus dengan gerak melingkar ya. Oke, V-nya sudah ada di soal, 2 akar 3, jari-jarinya 2. Jadi ini akar 3 ya, akar 3 satuannya radian per second. Jadi nomor 4 pun benar. Oke, benar semua, pilihannya adalah E ya. Demikian analisis vektor untuk kinematika 2 dimensi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.